Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal khajirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hari-hari tak terasa telah kita melalui bersama. Dan hari ini kembali kita berjumpa dengan hari Jumat. Saat-saat di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat di hari Jumat. Satu kewajiban bagi seorang muslim, dan hati kita tunduk patuh untuk melaksanakan salah satu perintahnya di tempat yang sangat mulia ini. Hadirin sekalian, kalau kita merunut sejarah dari bangsa kita, mulai dari kerajaan-kerajaan atau prakerajaan hingga terbangunnya kerajaan-kerajaan, dan kemudian masuknya bangsa-bangsa barat di negeri ini hingga 350 tahun dalam catatan sejarah kita diperbudak oleh mereka. Dan baru pada babakan sejarah modern Indonesia sekitar tahun 1908, saat-saat mulainya kemunculan organisasi-organisasi yang dipelopori oleh mereka yang terdidik. Kita melihat di dalam sejarah Indonesia modern ada Bung Tomo, seorang dokter. Dokter Sutomo, bukan Bung Tomo, Dokter Sutomo. Kemudian kita juga melihat adanya yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia, seorang insinyur, Soekarno. Pun kita bisa melihat Mr. Safruddin Prawira Negara, Mr. Muhammad Rum, Mr. Muhammad Nasir, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang menjadi tonggak bagi sejarah Indonesia modern.
Mereka adalah kalangan yang terdidik. Bukan berarti kami katakan bahwa perjuangan-perjuangan masa lalu tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik, bukan. Akan tetapi semangat api perjuangan di negara ini dan dimanapun di permukaan bumi ini akan selalu dipelopori oleh mereka yang terdidik. Termasuk di dalam sejarah awal Islam ini, Rasulullah mengajarkan al-Islam ini di Darul Arqam, di rumahnya Bapak Arqam. Beliau tanamkan akidah Islamiyah. Beliau hunjamkan rasa iman pada Allah itu demikian kuatnya di hati kaum muslimin yang masih minoritas saat itu. Dan di dalam perjuangan-perjuangan kita pun, Diponegoro adalah orang yang terdidik, bukan sekedar karena beliau seorang ningrat, akan tetapi beliau juga memiliki didikan dari lembaga pendidikan yang namanya pesantren. Apalagi ketika kita melihat budaya-budaya di Minangkabau misalkan. Budaya Minangkabau itu ketika anak-anak laki-laki sudah mulai remaja, mereka nggak akan hidup banyak dengan orang tuanya. Dia kalau malam tidur di surau-surau itu. Di surau-surau, di musola-musola itulah mereka diskusi dengan para seniornya. Mereka asah keilmuannya, mereka asah kemampuannya, dan ketika mereka dewasa, mereka bertebaran kemana-mana. Di dalam majelis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertera di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian itu punya rasa khawatir. Khawatir terhadap apa? Khawatir jika di belakang kita, Bapak sekalian, kita ini tidak hidup untuk seterusnya. Usia kita 60, 70, 80, lebih dari 80 itu alhamdulillah. Maka mau tidak mau kita akan meninggalkan generasi penerus kita. Maka kata Allah, khawatirlah kalian ini jika generasi pasca hidupmu itu adalah orang-orang yang lemah. Walaupun ayat ini sesungguhnya kalau kita runut pada ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan harta peninggalan, Bapak sekalian. Akan tapi jika kita tarik dalam perspektif keilmuan, maka jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus kita menjadi generasi yang lemah dari perspektif ilmu ini. Kenapa? Karena ilmulah jendela dunia. Kata para ulama, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika kalian menghendaki mampu menguasai dunia ini, maka kuasailah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa juga menghendaki kehidupan akhirat yang sukses juga,
fa'alaihi bil ilmi. Maka capai pula dengan ilmu. Waman aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa mengendaki sukses di dua-duanya, baik dunia maupun akhiratnya, maka capai pula dengan ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak ingin meninggalkan generasi-generasi masa depan menjadi generasi-generasi yang lebih buruk dari yang kita punyai hari ini. Kita ingin anak-anak kita, anak turun kita memiliki kualitas iman yang lebih baik daripada kita. Kita ingin anak-anak kita, anak turun kita memiliki kualitas kehidupan ekonomi sosial yang lebih baik dari kita. Kita ingin mereka jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ketimbang kita. Karena mereka adalah generasi yang mengimani Allah dan meneladani apa yang menjadi perilaku Rasulullah SAW. Maka berilah kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri kita. Dorong mereka untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab, generasi yang bisa mewujudkan sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh Islam, generasi yang di hatinya, di dirinya selalu terpaut dengan al-Islam, terpaut dengan masjid. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah pendidikan awal Islam, Rasulullah mengajarkan di musola, Rasulullah mengajarkan di serambi masjid Madinah waktu itu. Maka marilah kita sambut, kita songsong kuliah ba'dal maghrib, kuliah ba'da subuh, atau mungkin madrasah diniyah yang ada di masjid dan musola kita. Kita hidupkan itu. Kenapa? Karena dari situlah akan muncul generasi-generasi penerus yang kita harapkan bisa menjadi penerus cita-cita kita. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga mampu untuk memimpin diri kita, memimpin putra-putri kita, memimpin pasangan hidup kita, ahli kita, keluarga kita, untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi hamba Allah yang senantiasa mencintai umat ini dan umat pun cinta terhadap kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin ya rabbana wa ilahana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.